Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen kita. Ya, pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini akan diajarkan oleh Pak Sam. Ya, anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, Pak Sam mau ingetin, jangan sampai anak-anak salah video ya. Video pembelajaran yang sedang anak-anak saksikan adalah video pembelajaran agama Kristen untuk murid-murid kelas 2 SD. Nah, bener nggak? Yang lagi pada nonton ini anak-anak kelas 2 SD. Wah, kalau benar, berarti sebelumnya Pak Sam mau ucapin selamat dulu ya. Anak-anak sekarang sudah naik ke kelas 2 SD dulu dari kelas 1. Sekarang sudah naik kelas 2. Berarti belajarnya harus apa? Harus makin rajin. Dan juga harus semakin mengasihi Tuhan Yesus. Ya, sebelum belajar, anak-anak disiapkan dulu perlengkapan untuk belajarnya. Yang pertama, siapkan Alkitab. Alkitabnya udah ada belum? Kalau belum, diambil dulu ya. Nggak apa-apa, videonya di pause dulu. Terus ambil Alkitabnya. Udah? Kalau sudah, disiapkan juga buku paket atau buku cetak agama Kristen. Ya, kalau belum ada nggak apa-apa, bisa pakai e-book yang waktu itu Pak Sam udah kirimkan ya. Isinya sama kok. E-book ataupun buku paket, buku cetak isinya sama. Kalau udah disiapin, sekarang disiapin juga buku tulis atau buku tugasnya. Ya, karena nanti di pertengahan video Pak Sam akan berikan pertanyaan ya, soal pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak. Jadi disiapkan buku tugasnya. Ya, buku tugas atau buku tulis agama Kristen. Lalu siapkan juga alat tulisnya untuk menulis nanti. Ya, kalau sudah siap semua, kalau belum nggak apa-apa, di pause dulu, disiapkan semuanya. Dan kalau sudah siap, sekarang kita mau berdoa dulu. Yuk, sikap doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya, walaupun belajar online, Pak Sam nggak lihat, tapi ada Tuhan Yesus di atas surga melihat kita semua ya. Tuhan Yesus senang ketika kita mau menghormatinya ya. Sikap doanya jangan main-main, harus bersungguh-sungguh. Oke, udah? Lipat tangan, tutup mata, ikutin Pak Sam berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau belajar agama Kristen. Berkati Pak Sam yang akan mengajarkan kami. Berkati kami supaya bisa mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Jadi Pak Sam ingatkan ya, video pembelajarannya harus didengarkan semua. Gak boleh dicepet-cepetin, gak boleh dilewat-lewatin. Gak boleh langsung ke bagian akhir video ya, harus didengarkan semua. Karena nanti Pak Sam memberikan soal pertanyaannya satu-satu.
Jadi kalau nggak didengerin, nanti nggak bisa jawab pertanyaannya ya. Jadi didengarkan dengan baik, harus fokus. Kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya. Yuk kita mulai, buku paketnya atau buku cetak atau e-booknya dibuka yuk. Halaman 1. Ya, halaman 1 ya. Kita mulai pelajaran 1. Udah dibuka bukunya? Kita baca sama-sama yuk judulnya, halaman 1 pelajaran 1. Judulnya apa sih? Setelah hitungan yang ketiga ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menghormati orang tua. Nah ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang menghormati orang tua. Ya, orang tua itu apa Pak Sam? Apakah orang tua itu cuman kakek-kakek dan nenek-nenek? Bukan ya, orang tua itu berarti orang yang lebih tua daripada anak-anak. Bisa papa, bisa mama, siapa lagi? Bapak ibu guru, ya. Jadi orang tua itu, orang yang lebih tua harus diapain? Dihormati. Ya anak-anak, kita mau melihat nih ada sebuah kisah di Alkitab. Pada waktu itu, ya kisah dalam perjanjian lama, Tuhan memiliki umat pilihannya yang bernama umat Israel. Ya, umat Israel ini di Alkitab adalah umat pilihan Allah. Jadi Allah sangat mengasihi umat Israel dan Allah mau orang Israel ini bisa hidup teratur. Nah, kalau teratur berarti harus apa? Dibuat peraturan atau dibuat hukum. Maka pada saat itu pemimpin umat Israel yang bernama Nabi Musa, ya Tuhan suruh naik ke atas Gunung Sinai. Ya, namanya Gunung Sinai. Nah, anak-anak, di Gunung Sinai ini Tuhan memberikan 10 hukum yang harus dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Ya, itu adalah firman Allah, harus dilakukan. Ya, jadi ada 10 perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ya anak-anak, nah nanti di kelas selanjutnya kita akan belajar ya 10 hukumnya apa aja sih. Tetapi kita mau belajar salah satu dulu. Hukum atau perintah yang kelima bunyinya apa? Hormatilah orang tuamu supaya apa? Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Tadi udah disiapin Alkitabnya. Ya, kita mau lihat apa? Perintah Allah yang kelima. Kita buka dalam kitab Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Yo, dibuka Alkitabnya, udah kelas 2 harus belajar buka Alkitab ya. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Baca sama-sama ya setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, itu ya. Jadi Keluaran pasal 20 ayat 12. Berisi apa? Perintah Allah yang kelima. Intinya apa? Kita harus menghormati orang tua supaya apa dikatakan tadi? Lanjut umurnya.
Lanjut umur maksudnya apa Pak Sam? Berarti umurnya akan panjang ya. Jadi hidupnya akan panjang, umurnya akan bertambah, semakin diberkati. Nah, siapa di sini anak-anak yang mau umurnya panjang? Ya, bisa bertumbuh besar. Ya. Bisa menjadi anak yang diberkati Tuhan. Tentunya semuanya mau ya. Jadi harus apa? Menghormati orang tua. Ya, kalau dinasehati nggak boleh melawan. Nggak boleh teriak-teriak sama orang tua. Nah, anak-anak, kita sekarang mulai yuk kerjain tugasnya ya. Tadi Pak Sam udah bilang, diambil buku tugasnya sekarang, tulis soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 apa Pak Sam? Nah, ini pertanyaannya. Tada! Nah, ditulis ya. Soalnya yuk. Kalau lagi ditulis soalnya nggak apa-apa. Di pause dulu videonya. Lalu ditulis soalnya pelan-pelan. Kemudian dijawab ya, langsung dijawab. Tadi Pak Sam udah jelaskan. Ayo, masih ingat gak? Ini soal nomor 1 ya. Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Nabi Musa di gunung ... Oke, kalau lagi dikerjakan, di pause ya, tulis soalnya langsung dijawab ya. Setelah itu, kita lihat yuk soal nomor 2. Kalau udah nomor 1 langsung ya nomor 2. Soalnya apa Pak Sam nomor 2? Taram. Nah, ini dia soal nomor 2. Yo, ditulis pelan-pelan. Soalnya ditulis ya, harus ditulis soalnya buat belajar nanti. Kemudian tulis jawabannya juga. Dari 10 perintah Allah, menghormati orang tua adalah perintah Allah yang ke ... Dijawab ya. Kalau masih nulis di pause dulu. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 3. Soal nomor 3. Apa Pak Sam soal nomor 3? Nah, ini nih soal nomor 3. Ditulis lagi soalnya. Langsung dijawab. Jika kita menghormati orang tua, maka umur kita menjadi apa? Langsung dijawab ya. Boleh di pause dulu videonya kalau sedang menulis soal dan dijawab. Kalau udah, kita lanjut soal nomor 4. Nah, nih soal nomor 4. Ditulis lagi, tadi Pak Sam udah jelasin ya. Udah kita baca ayatnya, masih inget gak? Perintah Allah yang kelima dituliskan dalam kitab ... pasal ... ayat ... Nah, diisi tuh ada 3 titik-titiknya. Boleh di pause dulu kalau lagi menulis soal dan menjawabnya. Kalau sudah, kita lihat lagi soal nomor 5. Nah, nih soal nomor 5. Ya. Tadi masih ingat gak Pak Sam udah cerita Nabi Musa, ya, pemimpin orang Israel, menyampaikan 10 perintah Allah kepada bangsa apa? Tadi Pak Sam udah sebut tuh. Nah, ditulis ya soalnya sama jawabannya. Boleh di pause dulu. Lalu ditulis soal dan jawabnya. Kalau sudah, sekarang kita mau melihat ya anak-anak. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Pelajaran pertama tadi, menghormati orang tua. Kita mau lihat ya, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Karena itu dituliskan dalam Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah firman Allah, perintahnya Allah. Coba kita buka ya Alkitab kita. Dalam kitab Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-8. Yo, dibuka Alkitabnya. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ya, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8.
Kalau udah dapat kita baca sama-sama ya. Kalau belum, di-pause dulu videonya, lalu dibuka ayatnya. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, kita udah baca nih dari Amsal pasal 1 ayat 8. Kita diajarkan supaya apa? Kita mendengarkan didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Jadi kalau mama atau ibu sedang menasihati kita, mengajari kita, kita nggak boleh ngelawan ya. Karena papa dan mama pasti mengajarkan hal yang baik. Ya, setiap ajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik harus didengarkan. Misalnya apa? Gak boleh main HP kelamaan. Nah, siapa nih yang suka main HP kelamaan? Ya, main game. Nonton YouTube, ngapain lagi? Ya, gak boleh kelamaan. Terus kalau dinasehati gak boleh marah. Ya, karena papa dan mama melarang bukan karena benci, tetapi justru sayang sama anak-anak. Ya, apalagi gak boleh main kelamaan. Ya. Jadi harus didengarkan setiap nasihat yang baik dari ayah ataupun ibu. Ya, jadi itu ayat pertama, ayat kedua. Coba kita buka yuk Kolose pasal 3 ayat 20. Kolose pasal 3 ayat 20. Kalau masih dibuka, di-pause dulu. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, diingatkan lagi nih dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Kita harus apa? Menaati orang tua. Karena itu indah di mata Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus senang kalau anak-anak denger-dengeran sama orang tua, nggak ngelawan ya. Tuhan Yesus akan senang. Kalau Tuhan Yesus senang, nanti Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Wah, siapa yang mau diberkati? Semuanya pasti mau kan? Jadi harus taat, dengar-dengaran sama orang tua. Satu ayat lagi ya. Yuk kita buka Imamat pasal 19 ayatnya yang ketiga. Yuk buka Alkitabnya. Imamat pasal 19 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat baca sama-sama ya. Kalau belum, di-pause dulu videonya, dibuka Alkitabnya. Imamat 19 ayat 3. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, anak-anak, jadi ini menyegani artinya apa? Kita harus bisa kembali lagi, bisa bersikap baik, bersikap hormat, yang nggak kasar-kasar, nggak galak-galak sama papa sama mama. Ayo, di sini masih ada nggak yang suka galak sama papa mama? Atau masih ada yang suka mukul-mukul nggak? Nah, nggak boleh ya. Harus menghormati. Kalau ngomong nggak boleh teriak-teriak. Ya, nggak boleh nangis-nangis. Udah kelas 2 ya, bukan kelas 1 lagi. Harus bisa menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, membantu orang tua. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Nah, sekarang kita lihat ya soal selanjutnya. Tadi di buku tugasnya sampai nomor 5, sekarang lanjut nomor 6. Soal nomor 6. Nah, ini ya soal nomor 6. Nah, yuk ditulis.
Sebutkan 3 ayat Alkitab yang menuliskan tentang menghormati orang tua. Ya, tulis ayatnya aja. Misalnya Amsal 1 ayat berapa? Ya, isinya nggak usah ya. Kan tadi kita udah baca. Jadi tulis aja kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Ada 3 ya. Yuk, di pause dulu, langsung diisi. Kalau sudah, kita lanjut. Nomor 7. Nomor 7 pertanyaannya. Nih nomor 7. Tuliskan sebuah nasihat yang pernah ibu berikan kepadamu. Ya, ayo ditulis. Pasti ada banyak ya nasihat dari mama. Sekarang ditulis 1 aja. Apa sih yang pernah menjadi nasihat ibu ya, menjadi nasihat mama untuk kalian? Ya, di pause videonya lalu ditulis ya. Kalau sudah, kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Tuliskan sebuah nasihat yang pernah ayah berikan kepadamu. Nah, kalau tadi nasihat ibu, sekarang nasihat ayah. Apa sih nasihat ayah yang pernah diberikan untuk kamu? Nah, di pause videonya, tulis soalnya dan jawabannya juga. Ya, anak-anak. Nah, kalau sudah, kita lanjut soal nomor 9. Nah, nih soal nomor 9. Tuliskan 3 sikap tidak menghormati orang tua yang pernah kamu lakukan. Ayo, sikap tidak hormat apa yang pernah dilakukan? Tulis 3, Pak Sem mau tahu nih. Ya. Yang tidak hormat. Ya. Di pause dulu videonya lalu ditulis 3 sikap tidak hormat yang pernah kamu lakukan kepada orang tuamu ya. Nah, ini lanjutannya nih, soal nomor 10. Ayo ditulis. Tuliskan sebuah permintaan maaf untuk orang tuamu jika kamu pernah berbuat salah. Ya, ayo ditulis dulu permintaan maafnya. Ya, misalnya pernah salah sama siapa? Sama papa? Atau sama mama? Atau sama dua-duanya? Nah, kita udah belajar nih, Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Ya, jadi kalau anak-anak pernah berbuat salah, sekarang harus minta maaf ya. Udah kelas 2, bukan kelas 1 lagi, harus semakin baik. Ya, tulis permintaan maafnya di pause videonya. Kalau udah, perhatikan. Ya, kalau udah ditulis, Pak Sem mau nggak cuma ditulis, tapi kalian minta maaf beneran ya, sama papa sama mama. Ya, yang pernah kalian lakuin salah. Oke, walaupun Pak Sem nggak lihat, tapi Tuhan Yesus lihat loh. Ya, janji ya, habis ini mau minta maaf sama papa sama mama. Atau sama kakak juga, pokoknya sama orang tua yang di rumah. Ya, kita udah belajar harus apa? Menghormati orang tua. Ya, anak-anak. Oke, kalau udah semua diperiksa lagi di buku tugasnya ya, udah ada 10 nomor soal dan jawabannya. Setelah ini nanti jangan dimatikan dulu videonya. Kita mau berdoa ya, mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, tugasnya nanti dicek ya kalau sudah lengkap semua. Di foto, habis gitu dilihat dulu fotonya udah bagus belum ya, jangan sampai buram. Apakah sudah lengkap di fotonya, lalu dikirim ke Pak Sem, nanti Pak Sem berikan nilai ya. Setelah doa nanti ya, dikumpulkan tugasnya di foto aja. Tapi fotonya yang bagus. Kemudian jangan lupa absen. Cara absennya gampang. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Pertama, nama lengkap. Kedua,
tuliskan asal sekolah. Yang ketiga, tuliskan kelasnya. Kalau cuma satu kelas, kelas 2, tulis aja kelas 2. Tapi kalau ada beberapa kelas, misalnya 2A, 2B, ditulis ya ABC-nya. Kemudian yang keempat, tulis dalam satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Pelajaran apa yang didapatkan dari video pada hari ini. Ya, jadi itu ya absennya, nanti Pak Sem cek loh. Nama lengkap, asal sekolah, kelas, dan juga satu kalimat tentang pelajaran apa yang didapatkan dari video ini. Oke, kalau sudah kita mau berdoa ya. Beres-beresnya nanti kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Sikap doa yang baik. Walaupun Pak Sem gak lihat, ingat ada Tuhan Yesus loh. Ya, Tuhan Yesus tersenyum melihat anak-anak yang mau menghormatinya. Dari sikap doanya Tuhan Yesus sudah senang. Ya, oke, nggak usah diikutin ya kata-katanya. Pak Sem mau berdoa buat anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran untuk murid-murid kelas 2 tentang menghormati orang tua. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang telah mendengarkan firman-Mu. Mereka bisa menjadi anak-anak yang pintar, bukan hanya dalam pelajaran saja, tetapi dalam sikap pun. Mereka bisa mengasihi orang tua, menjadi anak yang sopan, menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan anak-anak-Mu, berkati keluarganya. Jauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Dan akhirnya anak-anak, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa ya, setelah ini isi absennya dulu di bawah, di kolom komentar, kemudian kumpulkan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.